Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anakku semuanya. Kali ini ketemu lagi dengan saya, Bu Zahro. Anak-anakku yang hebat, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di tema 4D, berbagai pekerjaan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, subtema 1. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang cerita. Apa ya yang dimaksud dengan cerita dan bagaimana unsur-unsurnya? Yuk kita lihat satu persatu. Cerita adalah karangan yang menuturkan perbuatan, pengalaman, atau kejadian dan sebagainya, baik yang sungguh-sungguh terjadi maupun hanya rekaan belaka. Cerita itu mempunyai beberapa unsur, ada 5 ya. Yang pertama yaitu tema. Tema adalah gagasan utama atau dasar cerita. Contohnya, tentang persahabatan, kasih sayang, atau budi pekerti. Kemudian unsur cerita yang kedua yaitu alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Secara umum, alur terbagi ke dalam bagian awal, tengah, dan akhir cerita. Unsur cerita yang ketiga yaitu latar. Latar adalah tempat terjadi cerita, misalnya di hutan, di istana, atau di sebuah desa. Kemudian unsur berikutnya yaitu tokoh. Tokoh adalah pemeran dalam cerita. Tokoh dapat berupa binatang atau manusia. Tokoh itu ada 2, tokoh utama dan tokoh pembantu. Dan di dalam tokoh ini mereka mempunyai sifat masing-masing. Kemudian unsur cerita yang kelima yaitu amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan dalam cerita. Kita baca bareng-bareng ya contoh dari sebuah cerita berikut. Serigala yang tamak. Di sebuah hutan terdapat seekor serigala yang sedang lapar. Saat mencari makan, ia menemukan sarang burung puyuh. Di dalamnya terdapat 3 butir telur. Telur ini sungguh lezat. Aku akan memakannya, gumam serigala. Setelah selesai, serigala itu pun pergi. Tak lama kemudian, burung puyuh kembali ke sarangnya dan kaget bahwa telurnya menghilang. Burung puyuh pun menangis sedih. Setelah itu, burung puyuh menceritakan kepada kancil. Beberapa bulan kemudian, burung puyuh kembali bertelur. Akan tetapi, kancil melarang burung puyuh untuk meninggalkan sarangnya. Kenapa aku tak boleh pergi mencari makan? Tanya burung puyuh. Aku ingin membantumu. Aku punya rencana, jawab kancil. Rupanya kancil mengajak burung puyuh untuk melihat sarangnya dari kejauhan. Tak lama kemudian muncullah serigala yang mencari makan dan mencuri telur-telur itu. Kancil dan burung puyuh kini sudah mengetahui siapa yang mencuri telur. Oleh karena itu, kancil dan burung puyuh membuat rencana untuk memberi pelajaran kepada serigala agar tidak mencuri telur lagi. Burung puyuh meletakkan telur-telur palsu ke dalam sarangnya. Seperti biasa, saat serigala melihat telur di sarang burung, serigala langsung memakannya. Namun, betapa kecewanya serigala karena telur itu tidak bisa dimakan.
Dari cerita tadi dapat kita tuliskan ya unsur-unsurnya. Yang pertama yaitu temanya tentang budi pekerti. Kemudian alurnya bagaimana? Di bagian awal cerita, serigala merasa lapar. Kemudian melihat telur burung puyuh dan memakannya. Di bagian tengah cerita, burung puyuh sedih mengetahui telur puyuhnya hilang. Burung puyuh bercerita kepada sahabatnya Kancil. Mereka mengetahui serigala yang telah memakan telur puyuh tersebut. Di bagian akhir, Kancil membuat rencana untuk memberi pelajaran kepada serigala. Serigala sedih, telur itu tidak bisa dimakan. Kemudian unsur selanjutnya yaitu latar. Cerita tersebut latarnya ada di hutan. Kemudian tokohnya serigala sebagai tokoh utama, burung puyuh dan Kancil sebagai tokoh pembantu. Kemudian sifat dari serigala yaitu jahat, kemudian burung puyuh tidak pantang menyerah, dan Kancil suka menolong. Amanat atau pesan moral dari cerita tersebut yaitu saling tolong menolong dan jangan suka mencuri. Unsur-unsur tadi dapat kita tulis dalam peta pikiran. Dari peta pikiran ini kita dapat melihat dengan mudah isi dongeng dari cerita tadi. Yang pertama yaitu judulnya Serigala yang Tamak. Kemudian tokohnya ada serigala, burung puyuh maksudnya di sini, dan Kancil. Kemudian latarnya hutan. Kemudian awal ceritanya yaitu serigala lapar dan melihat telur burung puyuh dan memakannya. Tengah cerita, burung puyuh sedih karena telur puyuhnya hilang dan bercerita kepada Kancil. Mereka mengetahui serigala telah memakannya. Di akhir cerita, Kancil dan burung puyuh membuat rencana untuk memberi pelajaran kepada serigala. Kemudian sifat tokohnya yaitu serigala jahat, burung puyuh tidak pantang menyerah, kemudian kelinci suka menolong. Kemudian amanatnya yaitu suka tolong menolong dan jangan suka mencuri. Demikian tadi ya pelajaran kita pagi ini. Semoga bermanfaat anak-anakku semuanya. Tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.